Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami mengenai penerapan superkonduktor di maglev train. Untuk anggotanya, yang pertama ada Antifatul Qoriah, yang kedua saya, Firly Rahmawati, yang ketiga Muhammad Salahuddin Al-Jafarawi, yang keempat Rihlatul Jannah, yang kelima Safira Khairunis. Untuk outline dari presentasi kami, ada 6 sub. Yang pertama definisi maglev, kemudian sejarah kereta maglev, yang ketiga tipe-tipe kereta maglev, yang keempat prinsip kerja maglev, yang kelima kelebihan dan kekurangan maglev, dan yang keenam perkembangan dari kereta maglev. Yang pertama yaitu definisi dari maglev. Maglev merupakan singkatan dari magnetic levitation, yang artinya segala sesuatu yang dapat melayang melalui suatu daya magnet. Kemudian untuk definisi dari levitation yaitu berasal dari bahasa Latin levitas yang artinya ringan. Kemudian memiliki arti lengkap merupakan suatu proses di mana benda digantung oleh gaya fisis yang melawan gaya gravitasi bumi pada posisi yang stabil tanpa adanya kontak fisik yang kuat. Untuk prinsip dari levitation sendiri, yaitu yang pertama dibutuhkan suatu gaya ke atas yang besarnya sama dengan gaya gravitasi. Kemudian yang kedua, setiap perpindahan kecil dari suatu benda yang melayang harus memiliki gaya pembalik untuk menstabilkannya. Kemudian untuk suspensi magnetik sendiri merupakan suatu metode di mana suatu benda disuspensikan tanpa adanya tambahan gaya apapun selain dari medan magnet. Kemudian suspensi magnetik sendiri merupakan sistem transportasi yang menggunakan levitasi magnetik untuk suspens dan pengarahan serta pendorong dari kendaraan tersebut menggunakan medan magnet. Dan secara prinsip, tekanan magnet digunakan untuk menangkal efek dari gaya gravitasi dan aktivitas lainnya. Kemudian yaitu sejarah kereta maglev. Pertama kali maglev ini dicetuskan pada tahun 1904 oleh Robert Goddard, yang mana menulis makalah mengenai kemungkinan perjalanan kereta api tanpa adanya gesekan antara roda dan rel. Nah, dengan pencetusan ini merupakan ide awal dari adanya kereta maglev. Kemudian pada tahun 1920 sampai 1940-an, seorang ilmuwan Jerman bernama Hermann Kemper memulai riset tentang kereta api maglev ini sampai ke tahapan desain dasarnya saja. Dan kemudian dipublikasikan melalui makalah pada tahun 1983. Nah, sejak saat itu, riset mengenai maglev ini terus berkembang hingga saat ini. Untuk magnetic levitation saat ini, seiring perkembangan zaman, semakin cepat juga kecepatan yang dapat ditempuh oleh maglev. Dan untuk saat ini, menurut dua sumber yang sudah tertera di layar, yaitu sudah ada yang mencapai kecepatan 300 km per jam, bahkan 500 km per jam. Berikut 10 kereta api super cepat yang telah beroperasi di berbagai negara menurut gotravelly.com yang diunggah pada 3 Maret tahun 2020. Yang pertama yaitu ada dari THSR 700T dari Taiwan dengan kecepatan 186,4 mph. Berikut untuk gambarnya. Yang kedua ada ETA 500 Frecciarossa dari Italia dengan kecepatan 186,4 mph. Dan yang ketiga ada SNFC dari TGV Duplex Prancis dengan kecepatan 198,8 mph. Untuk yang lainnya mungkin bisa dilihat di layar. Nah, yang terakhir ini, yang mungkin tercepat untuk saat ini menurut sumber yang kami baca, yaitu dari Shanghai Maglev dari China, dengan kecepatan menempuh sebesar 267,8 mph. Berikut untuk gambar dari Shanghai Maglev-nya. Tipe-tipe kereta maglev yang pertama adalah electromagnetic suspension atau EMS, kemudian electrodynamic suspension atau EDS, selanjutnya induct track. Electromagnetic suspension dengan gaya magnet untuk melayang didapatkan dari gaya tarik magnet antara rel dan elektromagnet. Prinsip EMS sendiri yaitu dengan cara menginduksikan arus listrik dengan elektromagnet sehingga membuat medan magnet yang besar. Electromagnetic suspension ini memiliki skema pada gambar yang telah ditunjukkan di samping kiri. Selanjutnya, EMS menggunakan tenaga magnet listrik biasa dari rel agar kereta dapat terangkat 10 mm. Namun, cara ini tidak stabil sehingga mengakibatkan jarak mengembang harus selalu dikontrol. Ketika daya magnet berkurang, kereta bisa turun dan menabrak rel. Cara ini pertama kali dikembangkan di Jerman. Electrodynamic suspension, EDS, menggunakan daya tolak-menolak magnet untuk melayang. Sistem ini digunakan oleh kereta maglev Jepang, MLX. Medan magnet pada kereta dihasilkan oleh elektromagnet ataupun magnet permanen.
Gaya tolak pada lintasan dihasilkan oleh induksi medan magnet pada kumparan yang terdapat pada dinding lintasan. Berikut merupakan gambaran dari skema EDS pada gambar samping kiri. Selanjutnya, EDS menggunakan tenaga magnet superkonduktor yang mampu mengangkat kereta sejauh 100 hingga 150 mm. EDS dirasa lebih stabil daripada EMS karena daya angkat yang dihasilkan tidak hanya melalui gateway saja, tapi juga dari kereta itu sendiri. Keuntungan utama dari sistem gaya tolak maglev adalah tingkat kestabilannya, yang membatasi jarak antara lintasan dan kereta magnet yang menghasilkan gaya yang kuat sehingga dapat mengembalikan kereta ke posisi semula. EDS mempunyai kekurangan pada kecepatan rendah arus listrik yang dihasilkan oleh kumparan pada gateway dan resultan flux magnetik tidak cukup besar untuk menopang berat kereta. Yang terakhir yaitu adalah inductrug. Inductrug menggunakan magnet permanen pada kereta dan menggunakan induksi elektromagnetik pada rel ataupun gateway. Berikut merupakan skema dari inductrug, yaitu di gambar sebelah kiri. Selanjutnya, teknik ini memiliki kemampuan membawa beban yang berhubungan dengan kecepatan kendaraan, karena ia tergantung pada arus yang diinduksikan, yaitu arus yang diinduksikan pada sekumpulan elektromagnetik pasif oleh magnet permanen. Prinsip kerja magnetic levitation. Magnetic levitation atau maglev didasarkan pada efek Meissner, di mana superkonduktor menunjukkan sifat diamagnetik yang sempurna atau B sama dengan 0. Pada T lebih besar daripada TC, magnet hanya bertumbuh pada permukaan superkonduktor dengan dimensi yang lebih besar. Sementara pada T kurang dari TC, gaya gravitasi yang bekerja pada magnet dikompensasi oleh tekanan magnet yang terjadi karena sirkulasi superkonduktor pada permukaan. Prinsip kerja kereta maglev didasarkan pada 3 prinsip, yaitu levitation, propulsion, prinsip yang di mana kereta akan terangkat. Kemudian propulsion merupakan prinsip di mana kereta akan bergerak maju dan mundur. Sementara guidance merupakan prinsip yang mempertahankan kereta agar berada tetap pada lintasannya. Kemudian pada levitation, magnet superkonduktor yang melalui kumparan levitasi di sisi lintasan menginduksi arus di kumparan dan menciptakan medan magnet, sehingga kereta terangkat hingga melayang kurang lebih 10 cm di atas lintasan. Prinsip kedua yaitu propulsion. Arus bolak-balik yang mengalir melalui kumparan elektromagnet pada dinding rel akan menciptakan medan magnet yang menarik dan menolak medan magnet superkonduktor di kereta, sehingga kereta terdorong baik ke depan maupun ke belakang. Sementara pengereman terjadi dengan mengirimkan arus bolak-balik dengan arah sebaliknya sehingga diperlambat oleh gaya tarik dan gaya tolak. Lalu prinsip yang ketiga yaitu lateral guidance, di mana ketika satu sisi kereta mendekati sisi rel, maka magnet superkonduktor di kereta akan menginduksi gaya tolak dari kumparan di sisi lebih dekat kereta, daya tarik dari kumparan di sisi yang lebih jauh, sehingga kereta tetap berada di tengah. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kereta maglev. Pada sebelumnya sudah dijelaskan terkait tipe AMS dan EDS. Nah, tipe ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Pada AMS, kereta tidak lagi membutuhkan roda sama sekali. Hal ini membuat gaya gesek semakin sedikit, sehingga memberi keuntungan dengan semakin sedikitnya energi yang hilang. Berbeda dengan teknik EDS, teknik ini memberi kecepatan yang lebih cepat dibanding teknik AMS. Selain itu, teknik EDS juga menggunakan superkonduktor, di mana superkonduktor ini didinginkan dengan menggunakan cairan nitrogen sehingga tidak semahal AMS. Namun, kedua teknik ini juga memiliki kekurangan. Pada AMS, medan magnet secara natural tidaklah stabil sehingga jarak antar kereta dengan rel harus secara konsisten dicek dan dikoreksi. Sedangkan pada EDS, kuatnya medan magnet membuat kereta menjadi tidak aman untuk benda yang berhubungan dengan magnet seperti kartu kredit, sehingga mengharuskan kereta menggunakan pelindung medan magnet. Selain itu, pada kecepatan rendah, kereta masih harus menggunakan roda. Selanjutnya yaitu kelebihan maglev dibandingkan kereta pada umumnya. Yang pertama, perawatan maglev bisa dikatakan lebih murah dibanding kereta pada umumnya. Hal ini disebabkan pada kereta umumnya yang masih menggunakan roda harus diperbaiki atau diganti pada waktu tertentu. Lain halnya dengan maglev tidak atau hampir tidak menggunakan roda sehingga biaya perbaikan bisa dikurangi. Kedua, maglev sama sekali tidak terpengaruh dengan kondisi rel. Hal ini dikarenakan dengan tidak adanya roda, maka tidak ada variabel pengaruh dari gaya gesek dengan jalur. Sehingga pada kereta maglev, gangguan dari kondisi cuaca bisa dihilangkan. Ketiga, dari sisi efisiensi, saat kereta umum memiliki energi yang hilang dari gaya gesek roda dan gaya gesek udara,
Gesekan yang terjadi pada maglev hanya udara dan tarikan elektromagnet yang nilainya cukup kecil. Kemudian, untuk kontrol sistem, maglev bisa dikatakan lebih aman karena sistem berjalan sesuai perintah dari komputer yang telah diprogram. Sedangkan pada kereta biasa, manusia yang mengontrol kereta itu sendiri, di mana manusia sendiri kurang mampu mengendalikan kereta yang bergerak sangat cepat. Hal lain dari kelebihan kereta maglev adalah ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan pada maglev menggunakan sumber pembangkit tenaga listrik sehingga tidak melakukan pembakaran seperti kereta pada umumnya. Namun dari beberapa kelebihan maglev yang telah disebutkan sebelumnya, maglev memiliki beberapa kekurangan juga, diantaranya yaitu suara yang ditimbulkan lebih bising dan mengganggu. Karena kecepatannya yang luar biasa, suara yang ditimbulkan kereta ini hampir sama dengan sebuah pesawat jet sehingga lebih bising dan mengganggu. Kemudian, biaya untuk pengadaan serta perawatan rel sangat mahal. Maglev tidak dapat menggunakan rel kereta umum. Hal ini menyebabkan rel harus diganti atau dibuat yang baru, sehingga biaya awal maglev menjadi sangat mahal dan rencana pembangunan maglev perlu dipikirkan ulang. Dari beberapa kelebihan yang dimiliki maglev, terdapat beberapa poin yang dipertimbangkan dalam rencana transportasi kereta maglev untuk masa depan. Yaitu yang pertama, maglev memberikan perjalanan lebih cepat dengan kecepatan puncak tinggi dan akselerasi tinggi atau pengereman memungkinkan kecepatan rata-rata 3-4 kali batas kecepatan jalan raya nasional 65 mph atau 30 meter per sekon. Kemudian maglev tidak menggunakan minyak bumi karena maglev bertenaga listrik. Kemudian maglev mampu mengurangi polusi, di mana emisi dapat dikendalikan lebih efektif karena menggunakan sumber pembangkit tenaga listrik. Kemudian maglev memiliki kapasitas yang lebih tinggi dibandingkan perjalanan udara dengan setidaknya 12.000 penumpang per jam di setiap arah. Kemudian maglev memiliki tingkat keamanan tinggi, dan yang terakhir maglev meningkatkan kenyamanan karena ruang yang lebih besar yang memungkinkan memisahkan antara area makan dan ruang konferensi dengan kebebasan untuk bergerak di sekitar. Kemudian perkembangan kereta maglev. Kereta maglev sendiri memiliki dua generasi. First generation maglev system dikembangkan oleh Jepang dan Jerman. Jepang mengoperasikan sistem maglev superkonduktor karena jaraknya 10 cm dan juga stabilitas inheren yang kuat serta fitur keselamatan yang sangat penting. Mengingat adanya gempa bumi yang besar di Jepang. Jerman mengembangkan sistem maglev elektromagnetik dan elektrodinamik superkonduktor generasi pertama bernama Transrapid. Transrapid beroperasi di Shanghai, China, dan bandara dengan jarak 31 km. Second generation maglev system dikembangkan oleh USA dengan mengoperasikan sistem maglev superkonduktor bernama maglev 2000. Sistem maglev 200 ini akan memiliki kemampuan baru dan unik dari yang telah dicapai oleh sistem maglev generasi pertama Jepang dan Jerman, yaitu dengan membawa gerbong penumpang dan juga gerbong truk besar. Di mana USA ini memiliki negara yang sangat luas dibandingkan Jepang dan juga Jerman, sehingga pengiriman truk itu lebih tinggi daripada dari udara dan juga laut. Maka dari itu, USA mengoperasikan maglev dengan gerbong penumpang dan juga truk. Perkembangan sistem maglev superkonduktor Jepang. Pada tahun 1970, penelitian sistem levitasi elektrodinamik dimulai. Tahun 1977, uji coba ML500 tak berawak di gateway bentuk T terbalik. Uji coba di jalur Yamanashi atau utara Gunung Fuji dengan jarak tempuh 20 km menggunakan gateway bentuk T terbalik dengan kecepatan 517 km per jam. Pada tahun 1980, uji coba kendaraan MLU 01 di gateway berbentuk U pada jalur Miyazaki dimulai. Jalur berbentuk U ini lebih stabil dibandingkan dengan berbentuk T terbalik. Tahun 1982, uji coba kedua kali MLU 01 berawak dengan 2 gerbong. Tahun 1986, uji coba 3 MLU-01 mencapai kecepatan 352 km per jam dengan 3 gerbong. Tahun 1987, uji coba kendaraan MLU-02 mencapai kecepatan 400 km per jam. MLU-02 ini lebih panjang daripada MLU-01 dengan membawa 44 penumpang dengan berat kereta 17 ton. Tahun 1991, MLU-02 mengalami kerusakan akibat kebakaran pada sistem pengereman yang disebabkan oleh pemanasan yang berlebihan, sehingga diganti dengan MLU-002N yang memiliki panjang sama dengan MLU-001 dan juga berat kereta 19 ton. Tahun 1995, kecepatan MLU-002 mencapai 411 km per jam dengan penumpang di dalamnya. Pada tahun 1997, uji coba pertama kendaraan MLX-01 jalur demonstrasi Yamanashi berawak 5 MLX-01 mencapai kecepatan 552 km per jam. Tahun 1999, uji coba kedua MLX-01 melintas dengan arah berlawanan mencapai kecepatan 1003 km per jam. Tahun 2003, uji coba 3 MLX-01 berawak dengan kecepatan 581 km per jam. 2004,
Jumlah kumulatif penumpang yang dibawa ke jalur Yamanasi mencapai 80.000 penumpang dengan jarak kumulatif yang ditempuh melebihi 400.000 km. Nah, berikut adalah referensi dari presentasi kami hari ini. Sekian presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.